Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Penilaian Kinerja Pegawai BPS Kota Surabaya menggunakan metode TOPSIS. Next. Baik, untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Nanda Reza Handitya dengan NIM 034, kemudian Muhammad Afzal Firdaus dengan NIM 063, kemudian Marcella Yusnita Apriliani dengan NIM 017, dan yang terakhir Hoirun Alfi Saharyani dengan NIM 014. Untuk latar belakang dari hasil kami yaitu perkembangan teknologi saat ini sejalan dengan kebutuhan manusia yang semakin banyak. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya instansi atau badan usaha yang sudah menggunakan sistem terkomputerisasi dengan terhubung internet. Salah satu contoh penggunaan teknologi informasi di pemerintahan adalah sistem mendukung keputusan untuk menilai kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan layanan pegawai. BPS Kota Surabaya merupakan salah satu kantor pemerintahan yang berada di Kota Surabaya. Penilaian pegawai masih mengalami kendala dikarenakan strategi penilaian yang masih kurang efektif dan acuan yang digunakan masih kurang sehingga hasil penilaian masih kurang memuaskan. Permasalahan inilah yang membuat peneliti untuk merancang sebuah sistem pendukung keputusan untuk penilaian kerja pegawai pada BPS Kota Surabaya dengan harapan kedepannya sistem ini dapat digunakan sehingga hasil penilaian dapat diterima oleh semua pegawai. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem mendukung keputusan. Sistem mendukung penunjang keputusan merupakan sistem perangkat lunak dengan kemampuan interaktif yang membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua ada penilaian kinerja. Kinerja karyawan adalah tingkatan di mana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan kerjaan. Kinerja atau prestasi kinerja misalnya standar, target, atau sasaran atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Yang yang berikutnya adalah pegawai. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Baik, selanjutnya BPS. BPS atau Badan Pusat Statistik merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam bidang statistik. Dan yang terakhir ada metode TOPSIS. TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria atau alternatif pilihan yang merupakan alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif dan jarak terbesar dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada metode penelitian kali ini, yang pertama terkait metode pengumpulan data, metode-metode yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metode wawancara, di mana kami melakukan wawancara kepada pegawai BPS Kota Surabaya secara langsung. Yang kedua adalah metode dokumentasi, yang dimana metode ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pegawai BPS Kota Surabaya. Dan metode yang ketiga adalah metode kepustakaan, yang dimana pada metode kali ini kami memanfaatkan teori-teori yang menyangkut ilmu-ilmu sistem informasi dan teknologi informasi, khususnya pada decision support system.
kriteria metode pada penelitian kali ini, kita memiliki 4 kode kriteria. Yang pertama, kode C1, yaitu terkait kehadiran pegawai dalam waktu 1 bulan. Kode yang kedua adalah C2, di mana yang berarti kehadiran pegawai tepat waktuan dalam 1 bulan. Kode yang C3 yang berarti jenjang pendidikan akhir pegawai BPS Kota Surabaya. Kode yang keempat yaitu C4, yaitu keterangan lama bekerja pegawai BPS Kota Surabaya. Selanjutnya adalah nilai bobot kriteria. Nilai bobot ini ditentukan berdasarkan kepentingan kriteria-kriteria di bawah ini. Untuk kode C1 terkait kehadiran dalam 1 bulan, kami memberikannya bobot sebesar 40%. Untuk kode C2 terkait hadir tepat waktu dalam kurun waktu 1 bulan, kita beri bobot 20%. Untuk kode C3 terkait jenjang pendidikan akhir, kita berikan bobot 30%. Dan untuk C4 terkait lama bekerja pegawai BPS Kota Surabaya, kita beri bobot 10%. Hasil dan pembahasan. Yang pertama terkait kode C1, yaitu kehadiran pegawai BPS Kota Surabaya dalam kurun waktu 1 bulan. Kriteria pertama yaitu 16 sampai 18 hari memiliki bobot 5, 13 sampai 15 hari memiliki bobot 4, 10 sampai 12 hari memiliki bobot 3, dan jika kehadiran dalam 1 bulan kurang dari 10 hari memiliki bobot 1. Yang kedua, tabel hadir tepat waktu dalam 1 bulan. Untuk kriterianya, yang pertama, yaitu kehadiran tepat waktunya 18 hari memiliki bobot 5, hadir tepat waktu 16 sampai 17 hari memiliki bobot 4, hadir 14 sampai 15 hari tepat waktu memiliki bobot 3, dan hadir kurang dari tepat waktu kurang dari 15 hari memiliki bobot 1. Yang ketiga adalah tabel jenjang pendidikan akhir pegawai BPS Kota Surabaya atau C3, di mana kriteria jenjang pendidikan akhir S2, S3 memiliki bobot 5, pendidikan akhir S1 atau D4 memiliki bobot 3, jenjang akhir D3 memiliki bobot 2, dan apabila jenjang pendidikan terakhirnya adalah SMA, memiliki bobot 1. Selanjutnya adalah tabel lama bekerja dengan kode C4, yaitu yang pertama kriteria lama bekerja lebih dari 8 tahun memiliki bobot 5, lama bekerja antara 5 sampai 7 tahun memiliki bobot 4, lama bekerja 2 sampai 4 tahun memiliki bobot 3, dan lama bekerja kurang dari 2 tahun memiliki bobot 1. Selanjutnya adalah menentukan keputusan tentang hasil pegawai terbaik BPS Kota Surabaya menggunakan metode TOPSIS, maka digunakan pemrograman komputer menggunakan bahasa Python dan menghasilkan hasil analisis sebagai berikut. Seperti yang terlihat di pertama, yakni langkah pertama kita adalah dalam metode TOPSIS ini, yakni menentukan alternatif dan kriteria dari program yang dijalankan. Seperti yang terlihat, seperti Bapak Iswanto, untuk kriteria pertama memiliki bobot 5, untuk kriteria kedua memiliki bobot 4, kriteria 3 memiliki bobot 3, kriteria 4 memiliki bobot 3, dan seterusnya. Lalu untuk
Langkah kedua, yakni menghitung matriks keputusan yang ternormalisasi. Normalisasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kriteria berada dalam skala yang sama, sehingga dapat dibandingkan secara adil. Di mana proses normalisasi ini dilakukan dengan rumus yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai contoh, untuk nilai normalisasi ini, pegawai bernama Bapak Iswanto menghasilkan kriteria pertama sebesar 0,1557, kriteria kedua sebesar 0,1426, kriteria tiga sebesar 0,1405, dan kriteria 4 sebesar 0,1667. Begitu seterusnya untuk seluruh pegawai. Lalu pada langkah ketiga, dilakukan hasil matriks ternormalisasi, di mana setelah proses normalisasi nanti kita mendapatkan matriks keputusan yang ternormalisasi ini. Matriks ini menunjukkan nilai setiap kriteria setelah normalisasi yang akan digunakan dalam langkah selanjutnya. Seperti halnya Pak Iswanto pada kriteria pertama menghasilkan 0,0623, kriteria kedua menghasilkan 0,0285, kriteria ketiga menghasilkan 0,0421 dan kriteria keempat menghasilkan 0,1667. Begitu seterusnya untuk seluruh pegawai yang lain. Untuk selanjutnya pada tahap keempat, yakni menentukan solusi ideal positif atau B+, dan solusi ideal B-, di mana langkah ini kita menentukan solusi ideal ya. Jadi di mana sosial ideal positif adalah nilai maksimum untuk setiap kriteria, sementara solusi ideal negatif adalah nilai minimum untuk setiap kriteria. Di mana untuk ideal positif pada kriteria pertama sebesar 0,0125, untuk kriteria kedua sebesar 0,071, kriteria ketiga sebesar 0,0140, dan kriteria keempat sebesar 0,0278. Begitu pula untuk solusi ideal negatif. Lalu untuk tahap yang kelima, yakni menghitung jarak solusi ideal positif atau D+, dan jarak solusi ideal negatif D-. Jadi setelah menentukan solusi ideal, kita menghitung jarak dari setiap alternatif solusi ideal ke positif atau D+, dan solusi ideal negatif. Di mana jarak ini menunjukkan seberapa dekat atau jauh setiap alternatif dari solusi ideal positif dan negatif tadi. Seperti halnya, contohnya Pak Iswanto memiliki nilai D+ sebesar 0,0310 dan D negatif sebesar 0,0621. Begitu juga untuk pegawai yang lain. Untuk langkah yang terakhir, yakni menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif, di mana nilai preferensi ini dihitung berdasarkan jarak solusi ideal positif dan negatif. Alternatif ini dengan nilai preferensi tertinggi dapat dianggap sebagai ranking yang terbaik. Seperti halnya Pak Iswanto ini dengan didapatkannya nilai 0,334, maka mendapatkan ranking 22. Begitu juga untuk pegawai-pegawai yang lain yang telah ditentukan rankingnya berdasarkan nilai yang didapat. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode OPSIS untuk menentukan pegawai terbaik di BPS Kota Surabaya, pegawai dengan nama Ari Subagio menduduki peringkat pertama dengan nilai kesamaan tertinggi terhadap solusi ideal OPSIS, menunjukkan performa terbaik dalam hal kehadiran, ketepatan waktu jenjang pendidikan, dan lama bekerja. Metode OPSIS terbukti efektif dalam memberikan evaluasi yang objektif dan terukur dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait manajemen sumber daya manusia. Pegawai dengan peringkat rendah untuk mendapatkan evaluasi dan pelatihan tambahan guna meningkatkan kinerja mereka di masa mendatang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf dan terima kasih.